Bagaimana ujung kasus dari penistaan yang melibatkan Ahok ini? Dalam pandangan saya, kalau semua ini berjalan secara rasional, objektif, mengikuti akal sehat, semestinya sih kasus ini dihentikan ya. Karena sudah sangat jelas bahwa Ahok tidak pernah berniat untuk melecehkan agama. Salah satu hal yang terpenting menurut saya adalah orang sering lupa bahwa yang dia sebut itu kan Al-Maidah 51. Dan Al-Maidah 51 ini sekarang kita ketahui ternyata memang tidak pernah memuat adanya perintah Allah untuk agar umat Islam tidak melarang pemimpin Nasrani. Jadi kalau kita, dan ini ada di terjemahan Al-Quran versi resmi Kementerian Agama, di situ tidak ada kata-kata tidak boleh memilih pemimpin Nasrani, tapi tidak boleh memilih teman setia Nasrani. Jadi mestinya kalau semua kembali pada itu, sih mestinya dihentikanlah. Mestinya Ahok tidak diperkarakan lagi. Tapi lepas dari substansi kasusnya, sekarang ini Jokowi kesulitan menghandle tekanan massa. Saya tidak melihat bahwa dia mengalami kesulitan. Dia sekarang ini sudah mengkonsolidasikan kekuasaannya, saya rasa ya. Jadi bikin kompak tentara, polisi, berbagai organisasi Islam. Saya rasa dia Pak Tito misalnya pernyataannya sangat jelas ya, bahwa dia mengatakan kelihatannya nggak ada cukup bukti untuk mengatakan ada kasus pidana di sini. Misalnya ketika dia menekankan bahwa sesuatu disebut sebagai menghina kalau ada kesengajaan di dalamnya. Dan kentara sekali saya rasa kalau kita lihat ini secara rasional bahwa ini memang tidak sengaja. Poin saya adalah bahwa indikasinya justru mereka yang memegang kekuasaan saat ini cukup firm untuk mengatakan mereka tidak akan tunduk pada tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok atau organisasi massa sebesar apapun. Ada desas-desus yang beredar Ahok akan dikorbankan untuk menyelamatkan Jokowi. Kemudian ada pernyataan dari pimpinan Nasdem bersedia meninjau ulang pencalonan Ahok kalau Ahok jadi tersangka. Jadi kita lihat ada indikasi ini tidak baik nih. Saya pikir harus dibedakan keduanya ya. Kalau Jokowi tidak ada indikasi sedikit pun dari beliau bahwa dia akan menarik dukungannya terhadap Ahok. Walaupun dia berulang kali bilang bahwa dia tidak akan intervensi ya, tapi pada saat yang sama dia tidak akan mengorbankan Ahok kalau tadi digunakan istilah mengorbankan. Saya rasa Jokowi itu firm mengatakan bahwa sepenuhnya akan diserahkan pada jalur hukum. Adapun mengenai kemungkinan mundurnya Nasdem dari dukungan terhadap Ahok, saya rasa itu kepentingan politik pragmatis saja ya. Jadi Nasdem hitung-hitungannya barangkali bahwa kalau sampai nanti Ahok ternyata ditersangkakan, kemungkinan dia menangnya akan menjadi menurun. Itu yang saya rasa salah dari pihak Nasdem. Mundurnya atau dijadikannya Ahok sebagai tersangka, saya yakin tidak akan mengurangi dukungan dari pihak-pihak yang selama ini sudah sangat loyal pada Pak Ahok. Saya malah menganggap bahwa Pak Ahok ini sekarang menjadi pihak yang memperoleh banyak simpati sebetulnya barangkali dari swing voters ya, yang merasa bahwa dia diperlakukan secara sangat tidak adil oleh kelompok-kelompok penentangnya. Apalagi pada saat yang sama kita juga mendengar, kita melihat langsung kan bagaimana radikalisme keagamaan itu berlangsung dan membahayakan bangsa ini. Jadi kalau radikalisme keagamaan itu akan dikait-kaitkan dengan gerakan anti Ahok, maka sebetulnya akan terjadi justru bahwa masyarakat akan semakin solid mendukung Ahok. Jadi kalau sampai Nasdem mundur, saya pikir itu langkah yang pragmatis saja, tapi salah sama sekali. Oke. Thank you. Thank you.